Oke, silakan Bu. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai sosialisasi kurikulum KKNI ke Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, khususnya untuk program studi akuntansi. Jadi mengapa hal ini harus disampaikan lebih awal, khususnya untuk angkatan 2020, karena angkatan 2020 ini yang akan menjalankan sepenuhnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sedangkan angkatan 2018 dan 2019 itu tidak semua program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu bisa diikuti, tertentu saja. Ya, ini juga lambat sekali. Tunggu, ini laptopnya sangat tidak mendukung, lambat sekali. Oke, ini terlihat ya? Terlihat yang ini? Ini yang saya share ini terlihat nggak? Iya Bu, yang visi holistik. Iya Bu, terlihat. Iya Bu. Oke, jadi untuk mengikuti kurikulum baik KKNI maupun Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu semuanya dimulai dari visi. Jadi visi universitas, visi fakultas, dan visi prodi, kalau kamu perhatikan, itu ada dua kata yang selalu berulang-ulang, yaitu kata holistik dan kata unggul. Sorry ya, kata holistik dan kata unggul. Nah, di holistik ini ya, itu kan tidak jelas yang holistik itu apa ya. Jadi di program studi akuntansi sendiri itu kita membagi holistik menjadi 3, yaitu integritas, berpikir kritis, dan komunikasi ya. Yang kita singkat dengan LG1, LG2, dan LG3. Nah, sedangkan untuk unggul, apanya yang unggul kan ditanya ya. Misalnya dibilang Universitas Kristen Indonesia Paulus mau jadi kampus yang unggul, unggulnya unggul di mana? Kan ditanya ya. Apakah unggul di bidang olahraga, bidang research, ya kan tidak jelas. Jadi harus dijelaskan unggulnya di mana. Jadi untuk akuntansi sendiri, kita mengambil unggulnya itu dari sisi kompetensi teknik ya. Sedangkan yang LG1 sampai LG3 ini kita ngambil dari universitas dan fakultas. Prodi juga ada ya. Nah, kemudian nanti dari learning goal ya. Jadi semua itu harus ada capaian akhirnya, harus ada tujuannya. Itu masuk ke capaian pembelajaran. Itu nantinya dimasukkan ke setiap mata kuliah ya. Jadi yang disebut dengan capaian pembelajaran lulusan atau biasanya disebut dengan disingkat dengan CPL ya. Biasa mungkin dosen-dosen selalu bilang CPL-nya tercapai atau tidak. Nah, itu yang dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan. Nah, khusus untuk integritas ya, kita mengharapkan itu mahasiswa mampu membedakan nilai etika profesionalisme akuntan. Nah, dari mana ini kita bisa melihat ya, membuktikan kalau ini sudah dijalankan di prodi akuntansi, kita lihat asesmennya. Asesmennya itu ada di khusus untuk mata kuliah etika profesi akuntan. Kemudian kalau misalnya dia berpikir kritis, capaian pembelajarannya bisa dilihat di mana. Nah, ini capaian pembelajarannya itu mahasiswa mampu menunjukkan isu dan menyimpulkan isu tersebut. Terlihat di mana itu di karya akhirnya. Nanti saya jelaskan karya akhir itu ada beberapa macam ya. Kemudian sama, untuk sisi komunikasi, itu mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan melalui diskusi dan presentasi. Makanya jangan heran ya kalau misalnya dosen-dosen biasanya menyarankan Anda untuk berdiskusi dan presentasi, karena yang mau dilihat adalah kemampuan Anda untuk berkomunikasi. Walaupun ya, yang terjadi dalam ruang kelas, ketika Anda berkomunikasi, Anda yang Anda lakukan adalah Anda membaca. Ya, tidak ada gregetnya di situ. Kemudian yang berikutnya kemampuan komunikasi dalam bentuk laporan tertulis. Nah, pengalaman kami di prodi akuntansi, kelemahan mahasiswa itu ketika mau menuangkan idenya dalam bentuk tulisan. Sangat tidak pintar menulis ya.
Tapi kalau comot sana sini kemudian disatukan menjadi satu itu bisa. Begitu dites menggunakan alat plagiarisme ketahuan kalau ini yang dibuat ini merangkum kiri kanan. Dan merangkumnya itu bukan membahasakan kembali, tapi betul-betul mengambil penggalan-penggalan kata kemudian disatukan. Nah, ini banyak senior kalian yang sudah ujian skripsi dan terkendala mengambil ijazah karena sampai hari di mana dia harus mengambil ijazah terkendala dengan plagiarismenya, ya. Nah, itu bisa dilihat dari karya akhirnya. Kemudian keunggulan, ya, kita punya keunggulan. Keunggulan kita yang kita harapkan itu adalah dari capaian pembelajaran lulusan. Itu kami ambil dari mana? Ini kami ambil dari informasi dari alumni. Jadi kita mengecek, ya, apakah alumni kita tuh bekerja setelah selesai, ya. Kemudian kalau dia bekerja, dia lebih banyak bekerja di bagian yang mana? Di sebelumnya pada saat 2019 itu kami memasukkan terlalu banyak, ya, terlalu banyak output dari alumni, mulai dari akuntan publik, akuntan internal, akuntan manajemen, kemudian kewirausahaan, ya. Walaupun memang alumni kita lebih banyak bekerja di keempat sektor tersebut, tetapi ternyata harus dicari yang mana yang paling unggul dari keempatnya, karena kalau misalnya dimasukkan semua maka mata kuliah itu akan menjadi berat, ya, karena harus mengadopsi semua keempat muatan tersebut. Nah, akhirnya dari keempat tersebut, setelah kami perkecil lagi, lebih banyak alumni kita bekerja itu di bagian accountingnya, atau di bagian keuangannya, atau di bagian analisis keuangannya, ya. Jadi kita mengambil yang itu saja, mengambil yang satu. Nah, karena itu di capaian pembelajaran lulusan itu mahasiswa mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan. Kemudian mahasiswa mampu menyusun menganalisis informasi untuk pengambilan keputusan manajerial. Jadi dia bukan hanya mampu untuk menganalisis laporan keuangannya saja, tetapi juga membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Dan manajer itu kan tidak harus disorong ke orang, ya. Kalau misalnya Anda sendiri yang kebetulan duduk pada posisi pengambil keputusannya, Anda lebih mudah lagi. Mengapa? Karena Anda tahu menganalisis laporan keuangan dan Anda tahu mengambil kesimpulan, ya. Ini bisa dilihat di mana? Ini akan terlihat di mata kuliah analisis laporan keuangan dan manajemen keuangan, ya. Jadi ini diperhatikan karena ini yang akan kita janjikan ke kalian. Yang kami janjikan di prodi akuntansi adalah kemampuan Anda untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan pengambilan keputusan manajerial. Ini yang kita harapkan hasil akhir dari mahasiswa yang sudah kuliah di akuntansi, ya. Nah, ini CPL-nya prodi akuntansi, ya. Kemudian kita ke yang berikutnya, ya. Untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu pemerintah menawarkan 8 indikator kinerja utama atau biasa disebut dengan IKU, ya. Nah, ini ada 8 yang ditawarkan, mulai dari pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek, membangun desa atau KKN tematik. Nah, aturan dari pemerintah pada saat kita mengambil Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu tidak harus diambil semuanya, tetapi disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan. Tadi seperti yang saya sampaikan, ya, bahwa CPL-nya prodi akuntansi kalau dari sisi kompetensi berarti kemampuan untuk melakukan analisis laporan keuangan dan memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Dari semua 8 indikator ini yang dianggap mampu menunjang CPL prodi akuntansi itu adalah, ya, mulai dari pertukaran pelajar, magang, kemudian yang terakhir itu adalah kegiatan wirausaha. Ini yang dianggap dapat mendukung capaian pembelajaran dari prodi akuntansi. Nah, kemudian saya ambil dulu, ya, karena yang digunakan oleh akuntansi itu hanya 3, ya, hanya 3 yang sesuai dengan CPL. Yang pertama saya ambil dulu yang pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa. Nah, untuk pertukaran pelajar atau mahasiswa itu ada 2 jenis, ya. Pertukaran pelajar dan mahasiswa pada perguruan tinggi yang sama. Jadi ini PT sama maksudnya perguruan tingginya yang sama. Nah, untuk perguruan tinggi yang sama, misalnya Anda pertukaran mahasiswa di dalam kampus UKIP, berarti Anda bisa mengambil mata kuliah pada prodi yang berbeda, ya.
Jadi Anda bisa mengambil mata kuliah di prodi lain, bisa di manajemen, bisa di informatika, di hukum, ya, di teknik juga boleh. Tetapi ada ketentuannya, ya. Semerdeka-merdekanya Anda mengambil mata kuliah, tetap ada aturan yang harus diikuti, ya. Pertama itu adalah pastikan kalau misalnya Anda mengambil mata kuliah di program studi lain di dalam kampus kita sendiri, itu yang akan menunjang kompetensi kalian sendiri. Misalnya ya, kalian belajar sistem informasi akuntansi. Di akuntansi kan kita belajar betul-betul akuntansinya ya. Sementara sistem yang dalam bentuk aplikasi ya atau dalam bentuk apa ya, yang komputerisasi itu Anda kurang paham. Sehingga Anda bisa belajar di teknik informatika untuk mata kuliah yang sejenis ya. Karena di sana kan pasti berbeda ya tujuan akhirnya. Nah, itu bisa menunjang kompetensi kalian. Nah, sehingga nanti itu mata kuliahnya bisa dikonversi. Sistem informasi akuntansi yang Anda pelajari di informatika itu bisa menambah kompetensi Anda. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya Anda mengambil mata kuliah sistem informasi akuntansi di informatika? Apakah bisa dikonversi nilainya ke sistem informasi akuntansi? Bisa dikonversi tidak? Karena kebetulan nama mata kuliahnya sama. Nah, walaupun nama mata kuliahnya sama, tetapi kalau capaian pembelajaran mata kuliahnya berbeda, itu kita tidak bisa konversi. Ya. Jadi mata kuliah itu nanti akan menjadi mata kuliah pilihan ya, karena memang dia menunjang kan, itu tidak disamakan. Ya, walaupun kebetulan nama mata kuliahnya sama. Tetapi capaian pembelajaran mata kuliahnya berbeda sehingga tidak bisa dikonversi Anda belajar SIA di informatika sehingga itu menjadi mata kuliah sistem informasi akuntansi di prodi akuntansi. Begitu juga anak informatika, dia belajar sistem informasi akuntansi di akuntansi, ya belum tentu bisa dikonversi menjadi nilai SIA di informatika karena kan capaian pembelajaran mata kuliahnya berbeda. Capaian pembelajaran mata kuliah itu kan akan menunjang nanti lulusannya dia mampunya apa, ya. Jangan sampai nanti saya memasukkan nilai dari SIA dari informatika dan ternyata Anda justru tidak paham sistem informasi akuntansi yang ada di akuntansi sendiri, ya seperti itu. Nah, kalaupun juga ada itu akan menjadi nilai itu akan menjadi mata kuliah pilihan, ya karena itu menjadi mata kuliah penguatan Anda sendiri, atau itu murni menjadi masuk di surat keterangan pendamping ijazah. Jadi tinggal dilihat nanti kompetensinya sampai di mana, ya. Nah, jadi tidak boleh sembarang juga ya, walaupun tapi boleh juga. Jadi kan pilihannya ada di kalian ya. Anda mau memperkuat kompetensi Anda ya, sehingga bisa dikonversi ke mata kuliah pilihan, ataukah ya Anda hanya mau tahu ya. Tiba-tiba saja misalnya Anda tertarik untuk mau belajar menggambar teknik ya, silakan saja Anda mengambil mata kuliah menggambar teknik, tapi otomatis tidak akan dimasukkan ke mata kuliah pilihan. Mengapa? Karena itu tidak akan mendukung capaian pembelajaran lulusan dari prodi akuntansi. Palingan nanti kami akan masukkan di surat keterangan pendamping ijazah bahwa Anda pernah belajar ya menggambar teknik. Ya karena tidak ada hubungannya kan? Ya. Nah, jadi itulah saya sampaikan bahwa semerdeka-merdekanya Anda ya, ada juga aturan yang tetap berlaku di program studi masing-masing. Ini pada perguruan tinggi yang sama. Ya. Kemudian perguruan tinggi yang berbeda, kalau misalnya di perguruan tinggi yang berbeda, kalian bisa mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda juga. Jadi misalnya Anda kuliahnya di UKIP, kemudian Anda melamar misalnya di UI ya, kemudian di UI Anda tertarik untuk masuk di psikologi. Kalau misalnya dia di sana ditawarkan ya, boleh saja silahkan ya, tidak menjadi masalah. Atau misalnya Anda kuliahnya di UKIP, kemudian Anda ke UI dan Anda mengambil prodi akuntansi, bisa juga seperti itu ya. Tapi kembali perhatikan ya, mata kuliah tersebut kalau dia menambah kompetensi Anda, maka itu dapat dikonversi ke nilai. Ya, tetapi kalau misalnya tidak, akan dimasukkan ke surat keterangan pendamping ijazah. Nah, misalnya Anda mengambil mata kuliah mata kuliah audit forensik ya, audit forensik di kampus lain. Nanti tinggal dilihat audit forensik kalau di
prodi akuntansi itu setara dengan mata kuliah apa? Oh, setara dengan mata kuliah akuntansi forensik. Maka mata kuliah akuntansi forensik di prodi akuntansi itu yang kamu ambil di kampus lain akan dikonversi ke mata kuliah akuntansi forensik. Ya. Jadi mata kuliahnya tetap namanya akuntansi forensik, tapi nilainya diambil dari nilai pertukaran pelajar, ya, bisa seperti itu. Nah, kemudian di awal-awal program ini dibuat ya, biasanya karena baru semester tahun lalu ya, baru tahun lalu dimulai, itu biasanya kita mengizinkan mahasiswa misalnya, oh kalau di akuntansi itu forensik nanti ditawarkan di semester 7, sementara di kampus lain ternyata ditawarkan di semester 5. Nah, karena posisi kalian di semester 5, ya tahun lalu ya akhirnya dia mengambil mata kuliah forensik. Nanti kalau sudah semester 7 di UKIP, dia baru mengambil forensik sehingga nilainya disimpankan, nanti dimasukkan pada saat dia memprogram. Itu yang lalu ya. Yang tahun lalu waktu sistem masih berjalan belum bagus. Nah, untuk sekarang karena sudah mulai tertib, maka yang Anda programkan di KRS Anda di semester ganjil yang akan datang, itu juga yang harus Anda ambil mata kuliahnya di kampus lain. Jadi tidak ada lagi istilah simpan-simpankan nilai. Ya, yang diprogram itu juga yang akan diberikan nilainya. Nah, itu kemarin sudah ditegaskan oleh WR1. Ya. Nah, kemudian hati-hati juga pada saat Anda mengambil mata kuliah di kampus lain, ya perhatikan capaian pembelajaran, perhatikan mata kuliah itu apakah bisa dikonversi di prodinya kita atau tidak. Ya, seperti itu. Kalau misalnya Anda mengambil, kemudian tidak bisa dikonversi, ya masuknya ke surat keterangan pendamping ijazah. Ya. Kemudian ini hati-hati ya. Jadi walaupun tujuan pemerintah ini adalah supaya terjadi proses transformasi pendidikan yang luar biasa, artinya mahasiswa dari kampus Indonesia bagian Barat itu diharapkan untuk kuliah ke Indonesia bagian Tengah dan Timur. Kemudian mahasiswa di bagian Tengah dan Timur diharapkan untuk kuliah di Indonesia bagian Barat ya. Begitu juga dengan dosennya sama ya. Dosennya juga diselang-seling. Ini kan sebenarnya tujuannya pemerintah supaya mempercepat proses transformasi pendidikan. Jadi dengan adanya proses ini, baik mahasiswa maupun dosen itu belajar untuk melihat bagaimana kampus lain itu memberikan materi perkuliahannya, dan kita juga bisa mengukur diri kita ya, apakah prodi kita atau kampus kita itu sudah minimal tidak ketinggalan sekali lah dari kampus-kampus lain. Itu kan sebenarnya ya, kita bisa mengukur diri kita dengan melakukan proses pertukaran pelajar, dosennya juga kan ditukar. Kemudian tetapi hati-hati ya, di prodi akuntansi itu kita menawarkan pertukaran mahasiswa bukan hanya yang program permata ya. Di sini saya jelaskan bahwa ini saya jelaskan dulu ya, bagaimana cara mengikuti kegiatan pertukaran pelajar. Ya, pertama Anda harus mendaftar di prodi. Nah, untuk pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa ini berlaku untuk semua angkatan ya. Kemudian untuk program permata itu sudah tutup pendaftarannya ya. Ada beberapa mahasiswa akuntansi yang ikut karena dia kan harus memasukkan datanya di di Spada ya, di Spada, sehingga dia bisa mendaftar untuk ikut program permata. Kemudian karena kemarin kita dapat hibah PKKM ya, di hibah PKKM tersebut itu juga ada kegiatan pertukaran pelajar ya. Nanti kalau misalnya program permata sudah berhenti dari pemerintah, kemudian hibah PKKM sudah berhenti, mau tidak mau kita akan tetap mengadakan kegiatan pertukaran mahasiswa, tetapi sifatnya sudah mandiri. Ya, nah ini saya katakan bahwa Anda harus hati-hati karena kampus kita itu banyak melakukan MOU dengan program studi lain, baik yang ada di wilayah Sulawesi, ya, di Makassar sendiri dan juga di luar. Nah, ada bagus tidak bagusnya ini program pertukaran mahasiswa. Ya, kenapa? Karena sebenarnya kita sedang membuka betul-betul kita sedang membuka diri kita sendiri. Bayangkan kalau misalnya orang lain datang kuliah ke kampus kita, kemudian ya kita tidak siap dengan materi, dosennya tidak siap dengan materinya ya. Biasanya kan dosennya kalau masuk cerita saja ya. Sementara mahasiswa dari kampus lain itu dia pasti merasakan ada perbedaan proses pembelajaran, sehingga dia bisa mengukur apakah kampus kita ini masuk di daerah yang tengah atau yang bawah ya. Ya, karena dia akan mengukur dengan kampusnya sendiri. Begitu juga dengan mahasiswanya, akan saling mengukur. Ya.
Jadi mahasiswa ini akan melihat ketika dia, misalnya mahasiswa yang datang ke kampus kita, dia bisa mengukur, ini mahasiswa di akuntansi ya, karena kebetulan kan nanti akan ada mahasiswa akuntansi yang kuliah bersamaan dengan mahasiswa dari program dari perguruan tinggi lain. Itu dia akan saling mengukur, ya. Dan dia akan tahu, segini Cipale kemampuannya, ini mahasiswanya UKIP ya, ngomong unggul, tidak jelas unggulnya di mana, segini unggulnya, ya, itu pasti akan menjadi pertanyaan ya, akan menjadi pertanyaan untuk mereka juga. Katanya mau unggul, kok unggulnya begini? Ya, PowerPoint-nya saya tidak beres-beres. Kelihatan kalau dosennya tidak siap. Mahasiswanya juga dikasih tugas membaca saja, disuruh debat, yang ada malah debat kertas ya. Nah, itu kan bisa terjadi seperti itu. Itu kita akan saling mengukur. Sebenarnya kita juga saling membuka aib, ya. Nah, jadi harapan saya untuk semua mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa, Anda harus sadar, ya, tidak ada lagi alasan internet Anda tidak mencukupi, ya, atau Anda keluar masuk dari ruang Zoom atau ruang Meet yang mereka sudah siapkan. Karena ya resikonya begitu Anda mengikuti kegiatan program tersebut, Anda harus memastikan bahwa perangkat Anda siap, mulai dari laptop Anda, ya, internet Anda itu harus siap. Tidak ada alasan. Kenapa daftar kalau sudah tahu di tempatmu jaringannya lalot, ya? Sudah tahu listrik di daerahmu sering mati, ya? Kenapa mendaftar Permata? Atau kenapa mendaftar pertukaran mahasiswa? Yang akan menyulitkan kampus lain untuk memberikan penilaian, ya, terhadap kalian sendiri. Nanti dibilang, ini bagaimana ini kampus unggul kok begini mahasiswanya ya, tidak serius. Nah, itu kan jadi bahaya juga. Nah, terutama untuk kampus yang bekerja sama dengan kampus yang ada di Makassar ya. Jadi semester lalu sebenarnya ada kampus swasta yang termasuk menjadi rival ya, menjadi istilahnya ya, menjadi saingan kampus kita. Itu menawarkan untuk kerjasama pertukaran mahasiswa dan itu sudah memasukkan suratnya lebih awal di semester lalu ke fakultas. Hanya karena pada saat semester lalu kita lambat kuliah, jadi saya dari Prodi menolak kegiatan tersebut. Ya kenapa saya menolak kegiatan tersebut? Karena saya berpikir ya, ini bukan hanya sekedar baku tukar-tukar begitu saja. Ini mereka kita nih sebenarnya sedang saling mengawasi, sedang saling melihat, sedang saling mengukur. Ya, walaupun juga pada semester kemarin kita lambat kuliah, kan itu baru terjadi satu kali itu seumur hidup. Dan tiba-tiba kita menerima pertukaran mahasiswa di saat kita sedang terpuruk-puruknya. Apa nanti orang tidak berpikir bahwa begini Cipale itu kampusnya UKIP tuh? Nah, makanya saya tolak mati-matian. Ya kalau prodi lain mau jalan kan silakan, tapi akuntansi tidak. Ya, nah, itu kan sama saja dengan kita membuka aib kita sendiri ya. Nah, itu saya enggak berpikirnya sampai di situ. Nah kemudian saya sangat mengharapkan ya, kemarin Pak Karol itu menawarkan ke beberapa mahasiswa untuk pertukaran mahasiswa di Kota Makassar, tapi banyak yang tidak mau. Alasannya saya maunya kalau pertukaran mahasiswa keluar biar pola pikir terbuka. Nah, saya mengharapkan karena mereka mengirim 3 mahasiswa kalau tidak salah ya, kita juga harus membalas 3 mahasiswa. Saya mengharapkan ada mahasiswa di semester 5 yang ikut kegiatan pertukaran mahasiswa untuk Kota Makassar. Pertimbangannya apa ya? Saya mau jelaskan seperti ini, bahwa kampus kita itu orang tidak kenal dengan baik, ya, tidak kenal dengan baik. Mereka berpikir bahwa kampus kita itu ndeso, ya. Itu yang ada dalam pikiran kita. Begitu mereka dengar nama Uki Paus, yang ada dalam pikiran kita kampus ndeso, kampus tongkonan, ya. Sehingga pikirannya mereka yang udik-udik itu melekat di kampus kita, ya. Nah, ini saya mengharapkan, mengapa saya sangat mengharapkan ada mahasiswa di semester 5 yang mengikuti pertukaran pelajar di tingkat Kota Makassar, karena Andalah yang akan menjadi cermin bahwa apa yang orang lain pikirkan mengenai Uki Paulus selama ini salah. Ya, itu keliru. Saya mau cerita ya, pada saat kemarin kami mengundang, waktu kuliah umum ya, kita mengundang 2 praktisi dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda, itu untuk datang di program PKKM, mudah-mudahan Anda hadir juga di situ, itu untuk mengadakan kuliah umum. Selesai kegiatan tersebut ya, semua apa yang mereka sampaikan di kuliah umum, kita sudah lakukan di prodi akuntansi. Semua yang mereka bilang itu kita sudah lakukan, ya. Tapi mereka tidak tahu kalau kita sudah lakukan, ya.
Kan mereka bilang harusnya itu kalau di akuntansi mahasiswa menguasai minimal software akuntansi. Loh sudah, mulai dari Sahir, Mayap, Ekuret, kita sudah kasih ke mahasiswa kita, tapi dia tidak tahu kalau kamu sudah bisa itu. Mereka tidak tahu. Dan itu tidak tergaung dengan baik di luar. Tidak tercerita dengan baik di luar. Dia pikir kamu masih pakai Excel, ya. Padahal Anda kuliah komputer akuntansinya sudah online. Yang kampus lain masih bingung memikirkan bagaimana mengajarkan komputer akuntansi, kita sudah jalankan menggunakan Ekuret. Ya pastinya ya Anda harus punya koneksi internet yang cukup untuk bisa mengikuti perkuliahan tersebut. Nah, itu mereka tidak tahu. Kemudian yang kedua, mereka bilang bahwa mahasiswa itu harus punya soft skill yang baik, harus punya kemampuan berkomunikasi dengan baik, ya. Nah, itu yang mereka sampaikan. Nah, bisa ini, jangan ribut dulu di situ, karena saya merekam ini. Ada juga yang mengatakan bahwa harusnya ya kampus UKIP itu mahasiswanya bisa berkomunikasi dengan baik. Perbanyaklah kegiatan soft skill. Saya jelaskan bahwa di prodi akuntansi ya kita banyak menyiapkan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan soft skill-nya mahasiswa. Kita bukan hanya punya himpunan mahasiswa akuntansi, kita punya unit-unit organisasi yang memang disiapkan untuk selain dari pengetahuannya, ya pasti kemampuan anak-anak untuk mengembangkan soft skill-nya, termasuk berkomunikasi dengan baik, menyampaikan ide dan gagasan dengan baik. Ya. Nah, waktu saya sampaikan seperti itu, ya apa yang mereka katakan bahwa biar juga kamu cerita di dalam dirimu sendiri, di dalam tubuhmu sendiri bahwa kamu baik-baik, toh orang di luar sana tidak kenal. Ya. Jadi dia sarankan ke kami ya sebaiknya ya dorong anak-anak keluar, ya dorong anak-anak keluar dan buktikan bahwa apa yang kamu bilang di internal kalian itu benar, ya. Nah inilah salah satu cara untuk menyampaikan ya ke pihak luar bahwa apa yang kamu pikirkan mengenai UKI Paulus itu tidak seperti itu, ya. Kemarin tuh waktu kita kegiatan Sahir ya pelatihan Sahir di Gedung Lilin itu Bu Berta itu bawa keluarganya yang kuliah di STIMIK di Panegara. Dan betapa kagetnya dia melihat komputer yang disiapkan oleh UKI Paulus. Anda bisa bayangkan kalau biasanya dari kampus yang background-nya komputerisasi, itu bisa mengagumi komputer yang disiapkan oleh UKI Paulus. Dan dia tidak pernah tahu bahwa ternyata UKI Paulus punya perangkat yang begini bagus. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena biasanya anak-anak UKIP itu cenderung mengecilkan kampusnya sendiri, ya. Nah, saya sangat mengharapkan ada nanti anak-anak di semester 5 yang mengikuti pertukaran mahasiswa di tingkat Kota Makassar. Harapan saya Anda akan adalah yang akan menjadi duta, ya, bagi UKI Paulus untuk memberikan, ya, secara tidak langsung ketika Anda kuliah di tempat orang lain, dosennya di sana dengan mahasiswanya di sana kan mengukur kalian, ya. Pada saat Anda diminta untuk membuat PowerPoint, nah, saya tahu anak-anak akuntansi itu paling bagus bikin PowerPoint, paling jago. Ya, kamu sudah kalah kami yang dosen untuk bikin PowerPoint. Saya sampai terkaget-kaget tidak pernah diberikan pelatihan pembuatan PowerPoint, tapi Anda mampu membuat yang jauh lebih bagus yang daripada apa yang kami pikirkan. Ya, apalagi kalau misalnya presentasinya sudah lebih bagus lagi ya dengan intonasi yang bagus turun naiknya. Akan semakin bagus sekali. Secara tidak langsung, Anda sudah memperkenalkan bahwa apa yang Anda pikirkan mengenai kampus kami tidak seperti itu. Saya adalah perwakilan dari kampus kami, ya. Nah, dan itu juga akan mempengaruhi pola pikir dari kampus yang menerima Anda, ya, bahwa ternyata UKIP itu tidak bisa dianggap main-main, ya. Karena apa yang mereka sajikan itu tercermin dari mahasiswanya, ya. Ini masalahnya bukan lagi masalah Anda kuliah di mana, mau rasakan yang nyaman, tapi saya sangat mengharapkan bahwa Anda yang mengambil bagian untuk pertukaran mahasiswa di Kota Pelajar, Anda sebenarnya sedang mendukung memperkenalkan prodi kita atau kampus kita ke tempat lain. Kan selama ini orang kalau melihat UKIP itu kecil ya. Justru yang sebenarnya tidak ada apa-apanya terlihat besar, ya karena mereka sendiri yang bilang dirinya besar ya. Tugas Anda di situ. Dan saya yakin bahwa Anda mampu mengimbangi pola belajar kalau masih swasta ya. Kalau masih swasta baru masih di Kota Makassar, Anda bisa lebih unggul dari mereka untuk mengimbangi pola belajar. Ya, saya yakin itu. Ya kenapa? Karena kami dosen juga saling mengukur.
juga dosen saling mengukur. Karena saya juga bisa ukur, kalau dosennya begini, berarti mahasiswa begini. Ya. Dan Anda nanti bisa membuktikan. Ya. Ini adalah salah satu cara, ya, Anda tetap bisa melakukan pertukaran, ya. Sekaligus juga Anda memperkenalkan bahwa apa yang orang lain pikirkan mengenai kampus kita tidak seperti yang dicerita di luar. Inilah kesempatan kita untuk memperkenalkan kampus kita. Ya kan kamu juga menjadi bangga ya kalau misalnya kampus kalian tuh bisa diperhitungkan. Ya jangan cuma kita ngomong di sini saja, harus membuktikan keluar. Dan inilah kesempatan kita untuk membuktikan keluar. Bukan hanya untuk mahasiswa yang ada di Kota Makassar, tetapi juga untuk mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi lain. Ya. Apa yang ya, jadi dimaksimalkan itu kemampuannya. Karena kita sedang saling mengukur, saling melihat. Ya. Itu untuk pertukaran pelajar. Kemudian berikutnya lagi, itu adalah kegiatan kewirausahaan. Nah, sebelum saya lanjut kegiatan kewirausahaan, nanti untuk mahasiswa yang sudah mendaftar untuk kegiatan insentif ya, bantuan dari kegiatan PKKM, hari Sabtu itu kegiatannya offline. Kegiatannya offline itu ada kegiatan untuk proses branding. Bagaimana Anda membranding usaha Anda? Silakan untuk kalian yang sudah memiliki ide wirausaha dan berencana untuk mengambil, walaupun proposalnya belum jadi ya, sudah punya ide wirausaha, kemudian Anda berencana untuk mengambil hibah tersebut, silakan datang nanti di hari Sabtu, ya. Atau kalau misalnya nanti Ibu Berta memberikan link pendaftaran, silakan didaftar dulu karena kita harus menyiapkan kursinya dan memastikan bahwa ruangan itu aman untuk kalian melakukan kegiatan ya, kegiatan itu yang kita harapkan. Ada nanti kami memanggil pemateri yang akan mengajari kalian bagaimana membranding usaha Anda dengan baik sehingga usaha Anda itu bisa dilirik ya. Bisa dilirik oleh pihak iklan ya, atau pihak yang mau endorse Anda, atau mungkin ada perusahaan yang istilahnya menjadikan Anda menjadi mitra ya. Itu nanti akan ada yang mengajari Anda, dan itu Anda wajib membawa ya minimal ya HP ya, minimal HP Anda atau Android Anda, atau bawa laptop karena nanti akan diajari langsung praktek ya. Kita sudah tidak banyak cerita lagi, langsung praktek. Ya, ini juga mudah-mudahan dengan kegiatan PKKM ini yang menjadi PR di universitas, bagaimana membangun sebuah kewirausahaan di kampus itu, mudah-mudahan ya kita berharap lewat kegiatan ini apa yang menjadi PR itu bisa terselesaikan ya. Nah, untuk kewirausahaan ya, ini untuk angkatan 2000, ini hanya berlaku untuk angkatan 2020 ya. Jadi mata kuliah kewirausahaan ketika Anda mengambil bukan mata kuliah ya. Ketika misalnya Anda mengambil kegiatan Merdeka Belajar Kewirausahaan, itu berjalan selama 1 semester. Itu selama 1 semester. Kemudian selama 1 semester, kegiatan Anda itu akan dikonversi ke 20 SKS. Tetapi syaratnya ini ya, Anda wajib memiliki minimal 1 jenis kegiatan wirausaha yang berkelanjutan selama 1 semester. Ya, bukan nanti setelah 1 semester, begitu dikasih masuk nilai, semester berikutnya usahanya sudah tidak jalan. Itu bukan wirausaha namanya ya. Wirausahanya gagal tuh kalau begitu. Bukan itu, seperti kalau itu tidak ada nilainya, makanya itu akan ada proses untuk penilaian ya. Kami di Prodi akan memastikan apakah usaha itu akan berlanjut atau tidak. Ya. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, untuk mahasiswa angkatan 2020 yang berencana nanti semester 5 ya, semester 5 atau semester 7 ya, akan mengambil kegiatan wirausaha selama 1 semester, itu wajib mendaftar sekarang. Ya, mengapa harus wajib mendaftar sekarang? Karena itu akan mempengaruhi jumlah SKS yang Anda ambil. Ya, jangan sampai kalau Anda tidak mendaftar dari semester 3 ini, bahwa Anda berencana akan melakukan kegiatan wirausaha, ya, itu takutnya nanti Anda mengambil mata kuliah yang tidak perlu. Ya. Nanti akan dijelaskan di bagannya ya. Nah, kemudian syaratnya ya untuk mengambil mata kuliah wirausaha ya, karena tadi ya di capaian pembelajaran lulusan kita itu mahasiswa harus mampu menganalisis laporan keuangan dan harus mampu mengambil keputusan untuk manajerial ya. Maka
anak-anak yang mengambil kegiatan kewirausahaan itu minimal wajib menguasai 1 aplikasi komputer akuntansi. Ya, jadi Anda boleh menguasai Accurate silahkan, mau menguasai Sahil silahkan, mau menguasai SAP silahkan. Itu menjadi komponen yang wajib karena itu adalah capaian pembelajaran lulusannya kita. Ya. Kemudian, ya, berikutnya lagi adalah magang. Ya, magang juga Anda boleh untuk 2020 wajib mendaftar di semester 3. Jadi kalau memang berencana akan mengambil magang, ya, maka Anda harus mendaftar di semester 3 supaya nanti prodi bisa aturkan mata kuliah yang kamu ambil ini saja, jangan usah ambil terlalu banyak. Kenapa? Karena itu nanti akan dihilangkan juga, ya, seperti itu. Karena nanti magang akan dikonversi 1 semester itu 20 SKS, ya. Nah, bagaimana proses magang? Kalau selama ini yang dilakukan oleh 2018, 19, ya, magang itu dia cari-cari sendiri perusahaan, ya. Bahkan cari perusahaan belum tentu diterima. Ini sudah minggu keberapa ada mahasiswa yang mengaku bahwa dia magangnya offline sampai hari ini tidak diterima-terima, ya. Nah, jadi magang yang dibangun oleh prodi akuntansi yang selama 1 semester itu, pertama itu prodi itu membuat MOU. Ya, melalui hibah PKKM sampai di minggu kemarin kami baru mendapatkan 4 perusahaan yang mau bekerja sama dengan prodi akuntansi. Karena ada syarat yang kami tawarkan. Syaratnya adalah pertama, mahasiswa yang magang di keempat perusahaan tersebut itu kami harapkan dapat menjadi kandidat untuk tenaga kerja di tempat tersebut. Jadi kami mengharapkan mahasiswa itu akan menjadi pegawai lah di tempat dia magang. Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya selama 2 semester mahasiswa ini, ya minimal mahasiswa sudah diangkat menjadi tenaga kerja outsourcing di tempat tersebut. Jadi intinya memang kita mensyaratkan syarat yang cukup ketat ke perusahaan dan kami membangun itu dalam bentuk kesepakatan MOU, ya. Nah, itu di MOU salah satunya seperti itu, bahwa kami akan menyiapkan mahasiswa, ya, yang akan membackup, ya, karena dia kan akan harus membantu pekerjaan teknis. Jadi kayak kayak misalnya anak-anak mahasiswa yang sudah selesai kemudian bekerja terus di training. Ya, kalau di training kan berarti dia betul-betul mengerjakan pekerjaan sesuai yang dibutuhkan. Nah, masa training kan biasanya 6 bulan. Masa trainingnya sebelum perusahaan memutuskan apakah lanjut atau tidak. Jadi magang seperti ini adalah jenisnya seperti training. Seperti itu, ya. Nah, dari keempat perusahaan tersebut itu menyanggupi bahwa kalau misalnya dia lihat mahasiswa kita sesuai dengan ekspektasinya dia, kalau mereka tidak rekrut, mereka akan rekomendasikan ke teman mitranya, ya. Nah, tapi ada caranya, ya. Caranya itu sama. Anda harus mendaftar di prodi pada semester 3. Jadi kalau nanti semester 4 baru Anda mendaftar, kami tidak layani. Karena di semester 3, ya, baik program wirausaha mahasiswa maupun program magang, itu kita sudah mulai menyiapkan kalian, itu kelengkapan hard skill yang Anda harus punya untuk masuk di program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terutama untuk kewirausahaan dan untuk magang, ya. Ya, karena untuk magang sendiri, walaupun mereka sudah MOU dengan kita tidak sembarang asal kamu daftar kita kirim, tidak. Kita harus menyeleksi Anda juga. Jadi mulai dari semester 3 dan semester 4, kalau misalnya Anda magangnya di semester 7, ya, magang kan biasanya di semester 7. Nah, kalau misalnya Anda magang di semester 7, maka di semester 3, 4, itu kami akan menyiapkan Anda, selama 1 tahun kami akan menyiapkan Anda supaya Anda bisa layak untuk masuk ke tempat magang tersebut. Ya, sambil kami juga menyiapkan mencari MOU yang lain. Ya, kita target kalau bisa ada 10 MOU yang kita bisa dapat. Ya. Nah, supaya mahasiswa bisa terdistribusi dengan baik. Tapi ada syaratnya, ya. Ya, selama semester 3, 4, 5 itu kita menyiapkan Anda, 3, 4, 5, 6 menyiapkan Anda untuk supaya bisa diterima di tempat magang dengan baik. Ya, karena itu akan mempengaruhi kalau misalnya, karena itu yang kami janjikan. Itu yang kami janjikan bahwa kami akan memberikan mahasiswa yang siap pakai. Ya. Dan itu harus dirasakan oleh tempat kerja supaya membuka ruang bagi mahasiswa lain tahun-tahun berikutnya untuk magang di tempat tersebut. Bahkan perusahaan tersebut dapat merekomendasikan ke perusahaan lain bahwa lebih baik kamu anak magang di UKIP, di akuntansi. Kenapa? Kok nggak akan capek ngurusin dia? Ya, malah dia akan sangat membantu. Ya. Karena begitu kan kita sudah MOU,
Dari awal kami sudah jelaskan bahwa perusahaan ini bergerak di bidang ini dan dia lebih banyak mengerjakan ini, dan ini. Maka karena dia lebih banyak mengerjakan A, B, C, D, kamu harus tahu A, B, C, D itu. Sehingga pada saat sampai di sana memang Anda membantu, bukannya nyusahin mereka. Ya. Nah, sekali lagi yang paling penting itu adalah Anda harus menguasai IT-nya. Selama 1 tahun Anda belajar, ya kemarin saja contohnya 3 hari saja anak-anak belajar Sahir sudah lumayan bisa lah. Ya apalagi kalau misalnya mau disiapkan selama 1 tahun untuk 3 aplikasi. Di akuntansi kita punya 3 ya, yang sudah kita beli yang orinya itu Sahir, kemudian Accurate dan SAP. Nah untuk SAP, untuk Sahir kemarin penjelasan dari tim ya, dari tim yang mentrainer kita bahwa Sahir itu sudah digunakan di Malaysia, kemudian Australia, Singapura. Jadi kalau misalnya Anda bekerja di ketiga negara tersebut, ya, Anda menguasai Sahir, Anda akan mudah untuk diterima di tempat di negara tersebut karena Anda menguasai IT-nya. Ya, saya nggak tahu kalau Accurate itu diterima di mana. Tetapi kalau SAP semua negara terima. Perusahaan multinasional itu menerima. Ya. Jadi nanti akan ada ujian sertifikasinya. Ya. Bukan seperti asal kamu masuk dalam kelas, kemudian saya hadir terus Bu, kumpul tugas terus Bu, belum tentu tugasnya juga benar, terus Anda berharap mendapatkan sertifikat, tidak. Karena yang akan menilai Anda layak untuk mendapatkan sertifikat tersebut bukan kami, tetapi dari pihak yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Kami hanya membantu Anda supaya Anda bisa menguasai aplikasi tersebut. Ya. Ujian sertifikasinya mereka yang akan memberikan ujian. Ya, dengan sertifikat itu, Anda keluar dari UKIP sudah cukup bekalnya dari sisi hard skill. Ya, tambah lagi dengan magang selama 1 semester, atau kalau misalnya mau lanjut sampai 2 semester, ya silakan. Ya, silakan mau magang 1, magang 2, silakan. Nggak masalah. Sama juga dengan kewirausahaan, misalnya dimulai di semester 5. Kemudian Anda rasa tanggung ya kalau mau kembali ke kampus, sementara ini usaha masih bisa dimaksimalkan, ya silakan lanjut sampai di semester berikutnya. Ya. Yang jelas yang kami tahu usaha itu jalan. Karena ada proses untuk melakukan penilaian. Dan usaha itu tidak akan mati ketika Anda selesai dari UKIP. Ya. Makanya saya bilang anak 2020, 2021, itu anak-anak yang paling enak sekali kuliahnya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan. Oke, kalau belum ada yang bertanya, saya tanya, ini kelihatan enggak Excel yang saya share? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Bu. Oke. Saya lanjut dulu ya, sambil kalian nanti boleh bertanya, silakan. Jadi, ini untuk angkatan 2020 ya, kalau 2019 kan normal ya. Kalau misalnya ikut pertukaran mahasiswa, tinggal lihat saja apakah mata kuliahnya, capaian pembelajaran mata kuliahnya sama atau tidak. Kalau sama, tinggal mengganti saja. Misalnya Anda mengambil mata kuliah pasar modal dan portofolio, kamu memprogram di KRS ya, semester ganjil yang akan datang misalnya pasar modal dan portofolio, tinggal cari di kampus lain, ada tidak yang punya capaian pembelajaran mata kuliah yang sama. Bisa saja mungkin nama mata kuliahnya berbeda, tetapi intinya sama. Jadi kuliah di KRS-nya di programnya pasar modal dan portofolio, tapi kuliahnya di kampus lain, itu boleh seperti itu. Nanti pada saat keluar nilainya, nilai yang dari kampus lain itu yang akan dimasukkan ke UKIP, jadi tidak perlu kuliah lagi di UKIP ya, gitu. Atau misalnya Anda mengambil akuntansi sektor publik, program di KRS semester ganjil itu sektor publik, kemudian Anda kuliahnya di tempat lain mungkin penamaannya berbeda,
tetapi setelah kita lihat KRS-nya, setelah kita lihat RPS-nya ternyata sama dengan sektor publik, maka nilai yang di kampus sana akan dimasukkan ke nilai sektor publik. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa sebenarnya dengan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya, ini saya ingat yang disampaikan oleh Prof. Jasrudin, Ketua L2 Dikti, dia mengatakan bahwa ada nanti masanya, ya, mahasiswa itu akan memilih dosennya. Sekarang kan kalian dipilihkan, ya, ada satu waktu akan terjadi seperti itu. Dan ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka sudah mulai kelihatan, kan? Sekarang yang ditawarkan baru mata kuliahnya, menarik atau tidak mata kuliah tersebut. Tetapi nanti selain mata kuliahnya, kemungkinan juga akan diikuti dengan portofolio dari dosen yang mengampu. Akan datang nanti masanya. Jadi sebenarnya tantangannya bukan di kalian, tapi tantangannya juga di kami dosen. Bagaimana kami bisa menyampaikan materi yang dapat meningkatkan kompetensi kalian. Satu saat akan seperti itu, ya. Dan tidak usah khawatir, kenapa? Karena prodi akuntansi sudah memikirkan sampai ke arah sana, ya. Jadi kamu tidak rugi kuliah di akuntansi. Nah, ini saya lihat kan sebarannya, ya, aturan dari pemerintah bahwa mengambil mata kuliah Merdeka Belajar Kampus Merdeka tanpa mengurangi capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan kita itu adalah analisis, seorang analis dan konsultan manajemen, ya. Kan itu, ya, hasil akhirnya kita seperti itu. Nah, maka semua mata kuliah yang bukan berwarna pink, ya, yang bukan berwarna pink untuk angkatan 2020 yang nanti akan berencana mengambil mata kuliah, mengambil kewirausahaan, Merdeka Belajar Kewirausahaan, ya, yang 1 semester, atau yang berencana mengambil magang selama 1 semester, ya, atau mau mengambil kewirausahaan 2 semester, magang 1 semester, terserah, ya, atau mau dibalik, pokoknya 3 semester itu 3 semester yang free, terserah kamu mau ngapain, betul-betul semerdeka-merdekanya, tetapi tetap ada aturannya. Nah, untuk mahasiswa yang semester 3 sudah mulai merencanakan dan sudah mendaftar, maka mata kuliah yang pink, ini mata kuliah yang tidak perlu Anda ambil. Ya. Tidak perlu Anda ambil. Di semester 3 itu ada manajemen perpajakan, tidak perlu Anda ambil. Ya. Bagaimana kalau sudah ambil, ya tidak masalah. Ya. Yang jelas kalau misalnya di semester berikutnya Anda mengambil program kewirausahaan, maka mata kuliah ini akan dilebur. Ya. Nah, ini semua mata kuliah yang dikasih warna pink itu tidak perlu kamu ambil, ya. Ini sehingga mata kuliah yang wajib diambil untuk angkatan 2008 yang mengambil 40 SKS, yang mengambil 40 SKS Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu wajib 108 saja. Mata kuliah yang wajib itu 108. 40-nya itu diambil boleh kewirausahaan 2 semester, boleh magang 2 semester, boleh kewirausahaan magang, boleh magang kewirausahaan, terserah. Mau ngambilnya bagaimana? Ya, yang jelas itu yang kita siapkan. Silakan diambil. Nah, itu untuk yang angkatan 2020. Tapi bagaimana kalau misalnya saya malas itu ikut kewirausahaan, saya mau kuliah yang normal-normal saja, toh saya tidak mau diribetkan dengan segala macam kewirausahaan, toh saya juga tidak berminat berwirausaha. Saya juga tidak berminat untuk magang, ya, magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kenapa? Ternyata persiapannya mesti 3 semester. Saya malas ikut-ikut yang kayak begitu. Enggak jadi masalah, silakan Anda kuliah normal saja. Berarti semua yang warna pink ini Anda harus ambil. Silakan. Kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu pilihannya, Anda mau mengambil silakan, tidak mengambil juga silakan. Ya. Atau saya malas ambil itu yang program kewirausahaan dengan magang, saya maunya yang itu saja, mau pertukaran pelajar, saya suka itu pertukaran. Silakan saja. Kalau kamu mengambil pertukaran pelajar, berarti pastikan bahwa semua mata kuliah yang ditawarkan di prodi akuntansi itu juga yang kamu ambil di prodi lain, atau setidaknya menguatkan kompetensi kamu di akuntansi. Ya. Jadi Anda bisa lebih cepat untuk memperoleh uang. Ya. Nah, bagus sekali program pemerintah.
menyiapkan mahasiswa untuk punya uang sebelum selesai ya. Wirausaha kan berarti Anda sudah punya uang ya sebelum selesai. Magang dipastikan bahwa Anda bisa mendapatkan pekerjaannya yang layak. Oke, saya ini ya. Nanti saya share ini. Ini belum rapi-rapi amat. Nanti saya rapikan. Jadi untuk ini kita memastikan bahwa di semester 6, 7 dan semester 8 itu tidak ada sama sekali mata kuliah ya. Kita sudah jadi semua mata kuliah yang tersebar di semester 6 dan 7 itu kita geser ya. Kita geser ke semester 1 sampai semester 5. Tapi tetap saja ada yang tidak bisa kita geser. Karena ini keuangan ini ternyata panjang sekali jalurnya. Itu sampai di semester 6. Kan kalau misalnya Anda di semester 6 mengikuti program kewirausahaan, ya berarti 20 SKS kewirausahaan, kamu tetap harus mengambil mata kuliah ini, akuntansi keuangan lanjutan. Tapi kita upayakan ini akuntansi keuangan lanjutan nanti ditawarkannya di hari Sabtu, sehingga tidak mengganggu kegiatan yang lain. Begitu juga misalnya di semester 6 Anda mengambil magang, maka kami akan mengarahkan mata kuliah ini di hari Sabtu, sehingga misalnya dari hari Senin sampai hari Jumat Anda full bekerja di sebuah perusahaan, itu Anda tidak terganggu dengan mata kuliah ini, karena ini mata kuliah ini akan ditawarkan di hari Sabtu. Ya, enak zamanmu toh. Saya stop screen dulu ya. Oh ya, kemudian ini saya lupa, ini saya mau memperlihatkan ya. Nah ini, untuk kewirausahaan. Ya, apa sih kewirausahaan yang dinilai? Kalau misalnya Anda mengambil yang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya, syaratnya kan Anda harus punya satu wirausaha yang berkelanjutan, ya. Kemudian capaian pembelajarannya sama. Itulah kenapa tadi kita diminta, walaupun misalnya Anda mengambil kewirausahaan, Anda tetap harus menguasai minimal satu aplikasi komputer akuntansi ya, karena ini kita tidak boleh menghilangkan capaian pembelajaran dari lulusan kita. Silakan saja Anda berwirausaha, tapi Anda tetap harus mampu untuk membuat analisis laporan keuangan dan memberikan informasi kepada manajernya. Kan enak ya kalau misalnya kamu yang punya usaha, kamu yang bisa analisis laporan keuangannya, dan kamu juga bisa mengambil keputusan untuk dirimu sendiri, kan lebih bagus, lebih komplit ya. Nah ini yang dinilai apa saja? Yang dinilai itu ada dua komponen, hard skill dan soft skill. Ya. Nah ini yang dinilai minimal satu jenis usaha, menguasai satu aplikasi komputer akuntansi, kemudian mampu membranding produk. Nah hari Sabtu ada kegiatan branding produk ikut. Ya. Masalahnya kami tidak bisa rencananya mau dibikin kayak di-share kayak YouTube, terus mau dibikin kayak Zoom, tapi ternyata sulit karena harus praktek. Jadi memang harus tatap muka. Tapi itu diprioritaskan untuk anak-anak yang sudah punya ide wirausaha dan berencana untuk mengambil yang bantuan insentif ya dari dana PKKN. Ya. Kemudian kemampuan menganalisis laporan keuangan dari kegiatan wirausaha. Saya rasa menjadi mudah ini ya. Kemudian soft skill yang dilihat itu adalah motivasi. Nah ini kan biasanya mahasiswa ngomongnya begini, Bu, bagaimana kalau misalnya saya ambil magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka terus usahanya bangkrut? Wah berarti Anda tidak punya motivasi, ya lebih baik jangan. Karena itu menjadi bagian dari penilaian. Ya. Nah ini kreatif ikut branding produk, otomatis Anda akan kreatif. Ya. Ya kalau jualan terus tidak komunikasi ya bagaimana ya? Masa ada orang jualan diam-diam ya? Ya walaupun komunikasinya tidak harus selalu dalam bentuk tutur kata, tapi kan bisa dalam bentuk alat yang lain ya. Kemudian harus punya jiwa kemampuan dan jiwa marketing. Ini yang akan dinilai. Ya. Nah, misalnya nanti mau nanggung nih 1 semester, mau lanjut ke semester berikutnya, tetap ambil kewirausahaan lanjutan karena kamu mau kembangkan kan? Silakan saja. Tapi ada syaratnya. Kalau yang tadi kamu baru punya satu jenis wirausaha, berikutnya di magang di semester berikutnya ya, kami mengharapkan Anda sudah punya minimal 1 tenaga kerja. Ya. Kan sudah semakin maju usahanya. Yang lainnya masih sama komponen penilaiannya. Terus kalau di magang apa sih yang dinilai kalau di magang? Nah ini ya, kalau di magang yang dinilai dari sisi hard skill, pertama ya, capaian pembelajaran lulusannya itu memberikan pengalaman mahasiswa untuk belajar langsung di tempat kerja. Tapi sebenarnya masih ada tambahannya kalau di akuntansi itu akan capaian pembelajarannya mahasiswa akan direkomendasi menjadi pegawai ya. Kemudian
dari sisi hard skill, ya Anda harus menguasai IT, ya, MS Office, dan apalagi ya, satu aplikasi komputer akuntansi. Anda harus mampu yang itu. Kemudian ya karena sifatnya seperti kayak apa ya, training di perusahaan, ya Anda harus mampu untuk menyelesaikan permasalahan teknis, dan ini nanti akan diberikan umpan balik dari supervisor yang ada di perusahaan tersebut yang akan memberikan informasi ke kami. Nah, kemampuan mensintesa ya Anda mengemukakan ide, ya biasanya kan Anda diajak meeting, kemudian Anda mengemukakan ide, rencana, menyelesaikan masalah, itu silakan. Ini semua akan kami dapat informasinya di supervisor Anda yang akan membackup Anda di perusahaan magang tersebut. Begitu juga dengan soft skill yang lainnya. Komunikasi, kepemimpinan, kerjasama, kerja keras, dan etika. Yang mana itu kerja keras, Bu? Ya bagaimana kalau misalnya kamu sudah dikasih waktu 1 semester untuk fokus di perusahaan, kalau datangnya juga lambat-lambat, apa yang menjadi alasan Anda untuk lambat ke sana? Nah, sudah tidak ada mata kuliah sama sekali. Ya. Nah, ini menjadi bentuk penilaian. Kemudian etika. Ya. Nah, ini penilaiannya progres magang, ini kami akan dapat dari supervisor Anda, kemudian laporan akhir magang. Tentunya Anda harus mempresentasikan ya, karena salah satu dari capaian pembelajaran kita itu kan mahasiswa mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan, ya. Maka tetap harus ada laporan akhirnya. Ya. Nah, jadi mahasiswa yang mengambil kedua kewirausahaan dan magang itu tidak perlu bikin skripsi, tidak perlu. Laporan akhirnya itu menjadi laporan pengganti dari skripsinya. Ya. Enak toh zamanmu? Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Ibu mau bertanya. Ya, silakan. Silakan, Dion. Saya Ibu apa? Yang ini yang kayak kewirausahaan ini Bu, harus kita yang buat sendiri atau misalnya kayak contoh begini Bu, yang kewirausahaannya kayak bikin sebulunan baju begitu Bu? Iya, tapi punyamu sendiri. Iya. Iya, bisa tapi punyamu sendiri. Bukan punyanya orang tua ya, iya. Bukan kamu kerja di situ terus kamu klaim itu bahwa itu punyamu, bukan ya? Iya. Jadi apa? Tidak harus Ibu bilang kita harus buat sendiri. Misalnya kayak kan kayak menjual begitu Ibu. Kan kita kayak butuh apa? Butuh apa yang dijual seperti yang apa lah Bu, kayak minuman apa begitu kan Ibu, kita kayak nyetok gitu Ibu. Terus kita jual lagi begitu Bu. Oh, maksudnya kamu yang mendesainnya, kamu yang masang sablonnya begitu? Iya. Oh, kamu kita yang buatkan. Kamu yang mendesain kan? Jadi yang kamu jual kan ide toh, yang kamu jual ide kan? Iya. Boleh itu menjadi bagian wirausaha. Kalau kamu sudah punya ide seperti itu, ikut saja nanti di kegiatan hari Sabtu itu ada kegiatan proses branding. Ya. Apa juga Ibu, masalahnya juga masih di Toraja Ibu, enggak di Makassar. Ya. Ada temanmu yang di Makassar yang bisa jadi partner kerjamu nanti, ya bisa suruh dia ikut ke Gedung Lilin, nanti dia akan menyampaikan ke kamu di situ. Ya. Ibu. Boleh nanti itu, nanti kita kan mensyaratkan memasukkan proposal itu sampai tanggal berapa ya kemarin ya di pamfletnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya baru sekarang Anda baru kepikiran ya, baru terpikir, silakan saja. Silakan saja, karena kami kan membuat pelaporan ke pemerintah ya, ke pemberi hibah itu tanggal 25 harus kami setor. Tanggal 25 ya, ini tanggal berapa? Tanggal 12 ya. Ya minimal tanggal 20, kalau misalnya kamu memang punya niat, ya bisa menyampaikan lebih awal, sehingga nanti di proposalnya itu akan dibantu untuk merapihkan proposalnya. Jadi tanggal 20 Anda bisa mengambil dananya. Boleh seperti itu ya, silakan. Ada lagi? Ya, jadi kayak Dion ya, misalnya Dion sudah punya usaha seperti itu ya, sudah berjalan sekarang. Terus ini kan semester, berarti misalnya akhirnya Dion berpikir,
kalau begitu nanti di semester 5 saya mau ambil program wirausaha ya. Oh, usahaku juga sudah ada. Ya, silakan saja. Jadi di semester 3 Anda mendaftar supaya nanti kami juga akan membantu kamu untuk menyiapkan, karena selama ini misalnya Dion hanya tidak pernah mencatat ya. Kalaupun mencatat, catatnya manual. Oh, tidak mau, Dion harus menggunakan salah satu aplikasi komputer untuk mendata semua usahanya. Kan harus kelihatan ya, karena capaian pembelajaran lulusannya itu harus terlihat. Nah, terus misalnya nanti akan dilihat perkembangannya, progresnya, apakah usahanya ini, kan misalnya selama ini usahanya musiman. Nah, dengan mengikuti kegiatan branding itu nanti akan diajari bagaimana caranya supaya kegiatan ini tidak menjadi musiman ya, seperti itu. Nanti akan dikasih tahu harusnya begini. Nah, itu ada pemberitahuan. Sehingga misalnya kendala yang kamu hadapi selama berwirausaha itu bisa terselesaikan. Jadi nanti semester 5 kayaknya enggak cukup ini karena sudah mulai tambah naik-naiknya ya. Saya mau lanjut di semester 6, silakan saja. Berarti selama 1 tahun ya kamu fokus dengan membesarkan usahamu. Boleh saja, silakan. Ini kan Dion 2020 ya. Dion, kamu 2020 Dion ya? Iya Bu, 2020 Bu. Ya, 2020 tuh sangat diuntungkan. Ya. Ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Silakan kalau mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Sekalian juga saya mau menginformasikan bahwa ada namanya program pemerintah itu apa ya istilahnya, saya lupa ya. Pembelajaran lampau. Jadi pembelajaran lampau ini seperti ini. Tapi itu juga menjadi tantangan bagi kami di universitas ya. Kalau kami tidak bergerak dengan cepat, bisa-bisa kampus tidak menjadi diminati untuk tempat belajar. Jadi pembelajaran lampau ini begini, misalnya ya ada temanmu, kebetulan kan kamu begitu tamat STM atau tamat SMA langsung kuliah. Ini temanmu dia kerja, kemudian dia pekerjaannya itu tetap, misalnya kebetulan dia kerja di bagian administrasi, ya administrasinya di administrasi misalnya keuangan, ya. Kemudian dia kerja 3 tahun dan dia bekerja dengan pola yang sama. Dengan cara yang sama kurang lebih selama 3 tahun ya. Itu kalau dia sudah 3 tahun bekerja, dia mau kuliah, mau lanjut kuliah itu boleh, dan dia bisa mengikuti namanya perkuliahan perkuliahan lampau. Perkuliahan lampau itu begini. Jadi apa yang dia kerjakan selama dia bekerja selama 3 tahun itu nanti akan dikonversi ke mata kuliah. Ya, dikonversi ke mata kuliah. Jadi nanti dia akan menceritakan apa saja yang dia kerjakan di tempat kerjanya selama 3 tahun, ya. Kemudian itu akan dikonversi ke mata kuliah, ya. Kalau untuk mata kuliah yang sifatnya skill, maka akan diuji skillnya. Sama tidak dengan capaian pembelajaran mata kuliah kita, ya. Kalau misalnya dia mampu mengikuti standar dari ini, maka dia tidak perlu lagi ikuti itu mata kuliah bahasa Indonesia, agama, bahasa Inggris yang tidak perlu, ya. Nggak perlu pengantar akuntansi, tidak perlu, dilihat saja ya. Nah, jadi yang bekerja di luar selama 3 tahun bisa jadi nanti dia cukup kuliah 1,5 tahun saja sudah bisa selesai. Sudah ada program pemerintah itu, dan kemarin sudah mulai diwacanakan di kampus kita. Saya tidak tahu kapan di kampus kita akan dijalankan. Nah, itu menjadi tantangan untuk kami di Prodi. Bagaimana kita bisa menyiapkan mahasiswa yang memiliki kemampuan setara dengan orang yang sudah bekerja di luar. Kamu bisa bayangkan tuh kalau misalnya orang sudah kerja dapat uang 3 tahun, kemudian kuliah 1,5 tahun, kemudian dapat gelar sarjana dan dia tetap bekerja. Sementara Anda yang sudah selesai belum tentu Anda kerja kan? Nah, ini menjadi PR bagi kami di Prodi. Melalui kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu Prodi Akuntansi mau start dari sekarang, karena mau tidak mau kegiatan itu pasti akan jalan karena itu pemerintah yang bikin ya. Bagaimana kami menyiapkan mahasiswa yang punya kemampuan sama dengan orang yang sudah bekerja 3 tahun ketika Anda keluar. Itu betul-betul menjadi PR bagi kami. Ya,
Ya, itu pemerintah enak sekali, dia kasih bebas kamu belajar, tapi kami yang siksa di prodi mikirkan ya. Itu kemarin waktu bangun MOU itu luar biasa, kami harus bernegosiasi ya. Karena perusahaan juga kalau misalnya kita mensyaratkan seperti itu, tentunya dia tidak mau asal ngambil ya. Jadi kami akan menyiapkan kalian untuk siap mereka gunakan. Proses trainingnya justru ada di kampus. Sama yang kegiatan usaha, kalau dia sudah punya usaha sekarang dan mungkin belum berkembang dengan baik, ya silakan ikut nanti. Di 2 semester itu kamu bisa lanjut. Ya. Sehingga begitu Anda selesai, ya memang usahanya sudah cukup kuat. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, bisa bertanya, Bu. Boleh, silakan. Ya, begini, Bu. Yang kami dari Angkatan 18 ini, apakah masih ikut dalam kampus Merdeka, Bu? Karena begini, kan yang magang itu, Bu, setara dengan 20 SKS itu, Bu. Jadi bisa diganti itu skripsi, Bu, dengan melalui magang. Nah, apakah kami dari Angkatan 18, kan ada beberapa dari kami yang sudah ikut magang, Bu. Apakah bisa diganti dengan kewirausahaan untuk yang pengganti skripsi, Bu? Oke. Jadi untuk angkatan 2019, 2018 itu yang dibolehkan untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu hanya pertukaran pelajar. Yang lainnya sama. Pertukaran pelajar. Khusus untuk 2020 dia bisa ikut tiga-tiganya. Bisa dia ikut pertukaran mahasiswa, dia bisa ikut magang, dan dia bisa ikut kewirausahaan. Jadi untuk 2018 dan 2019 tetap itu skripsinya jalan. Dan magangnya tidak bisa dikonversi ke 20 SKS. Oh ya, Bu, terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu Nunki, Bu. Ya, silakan mungkin. Ya Bu, saya mau bertanya ini soal kampus mengajar, Bu, pertukaran mahasiswa. Nah, yang saya mau bertanya ini, Bu, misal di kami itu, Bu, ada kan manajemen operasional. Nah, di UKIP. Nah, sedangkan sambil di kemarin yang cuma ada itu manajemen operasional di Universitas Jenderal Sudirman, Bu. Nah, jadi kami ambil di Universitas Jenderal Sudirman. Nah, apakah itu misalnya kami manajemen operasional di sana tuh, Bu, apakah masih belajar di UKIP lagi tuh, Bu, atau gimana? Oke. Manajemen operasionalnya mau diprogram di semester ganjil ini, kah? Iya, Bu, yang kami ambil sama itu, Bu, yang untuk pertukaran mahasiswa itu kami ambil untuk pelajaran di semester 3 ini, Bu. Jadi mau diambil ya? Iya, semua yang dengan yang semester 3, Bu, kami enggak ada. Jadi semua yang mata kuliah itu kami ambil dari tunggu dulu, Bu, sekali. Maaf Ibu, ribet sekali tadi. Jadi kami ambil semua yang untuk yang pertukaran mahasiswa itu kami ambil semua mata kuliah untuk semester 3 nih Bu, enggak keluar dari semester 3. Oke. Kalau begitu Anda tidak perlu kuliah di UKIP, kuliah saja di kampus yang lain. Yang penting mata kuliah, sudah komunikasi dengan Pak Karol ya. Yang penting mata kuliahnya, capaian pembelajaran mata kuliahnya sama, mau nama mata kuliahnya beda, tetap akan dikonversi. Jadi ini Nungki sudah bagus karena mau program mata kuliah di semester 3 dan ngambil kuliahnya di kampus lain, boleh, silahkan saja. Berarti di UKIP tidak usah kuliah lagi. Nanti nilai dari sana yang akan dikonversi masuk. Jadi apakah kami masih isi KRS itu, Bu, di tetap UKIP? Tetap harus isi KRS. Nanti nilai yang dari kampus lain mau ditaruh di mana? Nilainya. Kan nilainya dari KRS kan muncul berita acara ya, berita acara final. Nah, masalah kamu kuliahnya tidak di UKIP tapi kuliahnya di kampus lain, silahkan saja ya. Nanti nilai dari kampus lain itu yang akan masuk ke nilai yang ada di kampusnya kita. Tapi hati-hati bahwa tidak ada penambahan nilai. Ya. Kamu dapat C di sana, C juga yang akan masuk. Dapat E di sana, E juga yang akan masuk. Karena tidak ada proses perkuliahan di kampus kita. Jadi pure nilai dari kampus lain itu yang akan kami masukkan. Jadi tetap belajar yang lebih baik lagi ya kalau di kampusnya orang. Tapi Bu, kemarin itu Bu ada yang 4 SKS Bu. Gimana itu Bu? Di UKIP 3 SKS, sedangkan yang di kampus yang kami ambil itu Bu, yang tinggal ini
4 SKSD itu Bu, gimana itu, Tidak Bu? masalah, tidak masalah. Jadi misalnya kamu Nungki ambil di UKIP 21 SKS ya, 21 SKS misalnya atau 24 SKS kamu ambil di UKIP. Ada mata kuliah yang di kampusnya kita itu hanya 3 SKS, tapi di kampusnya orang lain 4 SKS. Masuk ke UKIP tetap dihitungnya 3 SKS. Kan kamu hanya belajarnya saja yang di sana. Aturan administrasinya tetap ada di prodi. Jadi tidak masalah, misalnya di sana dia 4 SKS, 5 SKS, kalau di kita hanya 2 SKS, ya tetap 2 SKS yang dihitung. Kan kamu bayarnya di UKIP, bukan bayar di kampus tujuan. Bisa dipahami? Iya Ibu, bisa. Iya. Ibu, karena kan kemarin tuh Bu, rencana kami semua itu Bu, sudah sepakati sama Pak Karol bilang yang online itu ambil di UKIP. Nah, sedangkan yang offline itu ambil di luar. Tapi universitas di luar sana itu Bu, katanya belum tentu akan mau luring, semuanya akan daring. Jadi ya sudah Bu. Jadi yang kemarin juga Bu, disayangkan sekali Bu, yang kemarin yang untuk online tidak mencapai kapasitas ya, seperti akuntansi biaya kemarin itu kami ambil di UKIP Bu. Nah, tapi gara-gara tidak tercapai mahasiswa yang mengambil itu tuh Bu, jadi terpaksa kami ambil di luar itu. Padahal kami mau sekali ambil di UKIP itu Bu untuk online. Nggak masalah, kamu ngambil di luar juga tidak menjadi masalah. Ya, karena memang tujuannya pertukaran mahasiswa kan seperti itu. Silakan Anda belajar di kampus lain. Nanti juga kamu akan bisa mengukur prodi kita itu memberi sejauh mana ya proses pembelajaran kepada kalian. Itu juga sebenarnya menjadi umpan balik bagi kami di kampus ya, baik dari sisi dosen maupun juga dari proses pembelajaran akademik. Mungkin kita perlu untuk meniru kampus lainnya, silakan saja. Makanya saya bilang Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini kalau model begini sebenarnya kita sedang sama-sama buka aib. Ya. Tapi ya sekaligus juga mengajarkan kita untuk melihat sisi kelemahan kita dan kita bisa memperbaiki supaya kedepannya ya kita bisa perbaiki lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, saya Bu terakhir. Ya silakan. Iya Bu, yang ini Bu, kalau kita kayak bisa kayak misalnya misalnya angkatan 2020 itu Bu, nah mau ikut kampus mengajar begitu Bu. Jadi itu harus ikut kampus pertukaran mahasiswa dulu atau baru bisa ikut kampus mengajar Bu, seperti yang misalnya yang seperti kita itu mengajar di pedesaan begitu Bu, untuk yang anak-anak begitu Bu, untuk di pedesaan gitu Bu, yang kurang, maksudnya yang pendidikannya dibilang maaf ya Bu, sebelumnya kurang layak gitu Bu. Itu bisa kita ikut itu Bu, yang kampus mengajar begitu Bu. Kalau mau ikut silakan saja, tetapi itu tidak mengubah apapun ya, karena di akuntansi kan yang diakui itu hanya magang, kewirausahaan ya, untuk yang kalian free keluar dari dalam kampus ya, silakan saja. Jadi 20 SKS itu nanti dikonversi ke apalagi ke kegiatan yang itu yang magang dengan kewirausahaan. Kalau misalnya kamu mau ikut mengajar, masalahnya kan itu bukan capaian pembelajaran lulusannya kita ya. Memang itu pemerintah kasih banyak itu kegiatan, tetapi program studi mengambil sesuai dengan capaian pembelajaran lulusannya. Sebenarnya itu lebih diarahkan untuk kampus-kampus yang ada pendidikannya ya, yang memang jurusan pendidikan, jurusan psikologi, ya silakan. Tapi kan kalau akuntansi bukan itu capaiannya. Jadi kalau misalnya kamu ikut seperti itu, ya tidak bisa juga dikonversi ya kemana-mana. Dan misalnya kamu satu semester di tempat, satu semester mengajar di pedesaan, berarti satu semester itu tidak bisa dikonversi kemanapun juga, karena yang kita akui itu hanya yang bisa diterima di capaian pembelajaran lulusan akuntansi hanya magang dan kewirausahaan. Jadi Bu Bisa ikut tapi tidak dikonversi ke mana-mana, tidak dikonversi ke nilai, tapi itu menjadi bagian dari SKPI. Surat keterangan pendamping ijazah saja bahwa Anda pernah melakukan kegiatan tersebut. Ya. Tapi tidak mempengaruhi konversi nilai. Jadi Bu, yang misalnya yang pertukaran mahasiswa ini Bu, maaf lagi Bu, itu nanti kita konfirmasi ke dosennya sendiri atau Ibu yang konfirmasi ke dosen begitu? Misalnya Nanti ini nanti kami akan mengkonfirmasi ke dosennya.
bahwa ini yang mahasiswa ini yang ikut program mahasiswa, Bu. Begitu. Kan nanti ada surat dari WR4 tembus ke Prodi itu bahwa mahasiswa ini yang mengikuti proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka di kampus lain. Baik, silakan ada lagi. Sudah cukup, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi boleh saja Anda mengikuti kegiatan yang lain ya. Tapi saran saya, semerdeka-merdekanya Anda juga harus tahu kapasitas Anda di mana. Ya, kan Anda ini ceritanya mau cepat-cepat selesai di kampus ya. Kemudian kalau misalnya dilihat dari capaian pembelajaran lulusan prodi, kami sebenarnya mengharapkan mahasiswa yang selesai dari prodi akuntansi yang